Tanjung Verde melenggang ke Piala Dunia 2026. Hal ini bagaikan kencan pertama sejoli muda. Seperti ada kupu-kupu di dalam perut mereka. Namun rupanya Tanjung Verde bak seekor singa yang mengaum di atas lembah, mengumumkan pada dunia bahwa Tanjung Verde mampu melakukannya. Tanjung Verde sudah tahu kemana mereka akan melangkah dan akan menjadi sejarah. Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia 2026 karena berhasil mengalahkan Eswatini pada Selasa 14 Oktober 2025 dalam pertandingan terakhir Grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika di Stadion Nasional Praia. Adapun Tanjung Verde tergabung di Grup D bersama dengan Kamerun, Libya, Angola, Mauritius, dan Eswatini. Negara dengan penduduk sejumlah 550.000 jiwa itu berada di lepas pantai Senegal. Perjalanan Tanjung Verde tak lepas dari asuhan bimbingan Pedro Brito atau Bubista, mantan pemain timnas Tanjung Verde. Pencapaian Tanjung Verde seolah menjadi hadiah 50 tahun ulang tahun kemerdekaan mereka. Kelolosan ini membuat Tanjung Verde menjadi negara dengan populasi terkecil kedua yang lolos ke Piala Dunia setelah Islandia pada Piala Dunia 2018. Namun Tanjung Verde merupakan negara Afrika dengan populasi terkecil yang lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah yang dilakukan oleh Tanjung Verde selaras dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Mereka menggait potensi dari pemain diaspora seperti yang dilakukan oleh timnas. I can't put it into words. There's an overwhelming sense of relief. There's joy. There's all sorts of emotions. Look, it's an amazing feeling. We did it. This was our goal, our objective, and we did it. It means everything to me. It's like since I was a little boy, and I know it's the same for the guys in the dressing room. Since we were all little kids playing football, we dreamed of playing football at the highest stage, and there's no bigger stage than the World Cup. So to do this, to be the first Cape Verdean team here, to lift all the people, the nation, to put them on that stage, there's no better feeling than that. Tim Blue Shark atau hiu biru tersebut juga dikuatkan oleh pemain yang menjadi pilar selama pertandingan. Semangat mereka mengakar demi membangun rumah yang bisa mereka banggakan. Kaget, ya mereka kaget dengan kegigihan mereka berbuah kemenangan 3-0 melawan tim tamu Eswatini. Mereka merasa luar biasa sebab perjuangan mereka menembus asa. Honestly, I don't realize for the moment. That's just amazing. Like honestly, I can't explain. It's just a lot of emotion right now. I still don't believe for the moment we're in the World Cup. That's crazy. Yeah. Honestly, when we scored the goal, we knew it will be done because like we all the time win here and we never concede a goal. So we knew it. And after like the sub, everyone, you can see when we score goals, everyone is just running, support each other, just enjoy. We're a family, so when we scored the goal, we knew it honestly. For me, it's something amazing. Before I went to Columbus, in my mind, I was not in the national team for the moment. So I just decided to go for the African Cup and everything went well for me and for the team. So it's just amazing, especially for me. I play over there. I will have a lot of fans. So it will be like honestly amazing. Bicara sepak bola adalah hal tentang berlatih dan melatih. Tanjung Verde dilatih oleh Bubista sejak tahun 2020 dan konsisten hingga saat ini. Menyoal Piala Dunia, jalan Indonesia rupanya masih cukup panjang untuk bisa merumput dalam laga bergengsi itu. Pil pahit yang kita telan akibat kalah 1-0 melawan Irak di laga kedua Grup B di King Abdullah Sport City Jeddah pada Minggu 12 Oktober 2025 harus menjadi catatan dengan tulisan tebal supaya menjadi pelajaran di masa depan. Well, first of all, very disappointed, of course. I think if you look at the game, we were far the better team to play. I'm very disappointed about the result. And not only me, the whole country, the players, the staff. We worked hard playing the 8th against Saudi and the
3 days later. Great recovery. You have to play another top game. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. But unfortunately, the result again was not on our side. While you create chances, you play very good football, and one action, you lose the game. So we were devastated. Again, proud of the players. Really, I'm very grateful to work with these guys. And yeah, that's it. Pertanyaannya, apakah kita cukup pantas untuk ikut berpentas? Indonesia dengan 284 juta penduduknya harusnya bisa menemukan talenta lokal yang pas. Merespons apa yang sudah terjadi, kabarnya PSSI akan melakukan evaluasi. Saja itulah. Tidak ada latihan taktikal, ya, simulasi permainan atau simulasi strategi sesuai rencana strategi yang akan diterapkan di lapangan. Menarik Itu yang informasi disampaikan saya Bung dapatkan. Andre. Jadi menurut saya dan saya rasa Gimana apa yang nih, saya Bang? sampaikan ini nanti pasti akan dibongkar di rapat Esko nanti gitu loh. Saya rasa ini akan dibongkar, dilaporkan secara detail informasi yang saya dapatkan dari berbagai pihak orang dalam PSSI sendiri. Jadi bukan satu sumber ya, banyak sumber yang saya dapatkan. Jadi pernyataan Bung banyak Andre yang ini bisa mereka tidak dipertanggungjawabkan puas. ya begitu ya, bahwa Jadi ya, Sir, tidak ada simulasi sebelum pertandingan. Kemudian yang menarik jadi masuk ke banyak Bung yang Andre. jadi gini ya, Sir, banyak yang tidak Gimana, Bang? puas tapi takut bersuara sendiri. Akhirnya mereka menitipkan pesan kepada saya itu loh. Ya. Oke, tadi juga Nah, Bung Andre itu satu. menyebutkan bahwa ada Itu dua satu. kubu begitu ya. Dua kubu, Ya, berarti itu ada satu. satu kubu yang masih mempertahankan Patrick Kluivert, Ya. ada yang juga ingin Patrick Kluivert ini diganti. Ini bisa Ya, di-spill lalu lebih yang detail kedua- lagi nggak dua yang kubu kedua ini ya, siapa Sir, aja? yang perlu dipahami, ini juga harus kita buka bahwa di dalam timnas itu Pak Marji mungkin sering kita lihat di depan publik. Kalau ada masalah di timnas, yang pasang badan namanya Sumarji. Sebagai ayah anak-anak, sebagai pemimpin, sebagai panglima rakyat Indonesia, supporter Indonesia tahunya hanya Pak Marji. Tapi exco PSSI kayak Bang Akmal ini dan seluruh pengamat tahu itu bahwa Pak Marji itu bukanlah panglima sebenarnya. Jadi meskipun secara kepangkatan ya, Pak Marji ini exco, Pak Marji ini ketua BTN atau kepala BTN namanya, ketua BTN, exco PSSI, bahkan manajer timnas. Tapi day to day timnas itu dikuasai oleh 2S. Ya, 2S. Satu orang Indonesia perempuan, satu orang Maroko. Nah, saya buka saja. 2S ini yang mengendalikan PSSI, mengendalikan timnas Indonesia. Bahkan Sampai di situ dulu ya, Bung Andre, saya mau konfirmasi juga nih bahkan Okay. podcast yang kemarin itu ya yang viral di waktu kita mau bertanding melawan Irak, ada podcast itu atas izin 2S itu tanpa sepengetahuan Pak Sumarji. Dah, cukup itu bocoran saya dulu supaya rakyat mulai paham, supporter mulai kritis itu. Terima kasih. Andre bilang ada dua kubu yang muncul dalam PSSI dan hal itu menjadi pengendali internal di dalam timnas. Cuma permasalahannya adalah untuk mengganti ini kan harus dipikirkan juga, pastinya ada kompensasi karena Patrick Kluivert ini dikontrak sampai 2027. Klausulnya seperti apa? Kalau klausulnya misalnya bila gagal ke Piala Dunia maka berakhir masa kontraknya, maka tidak akan ada kompensasi. Tapi kalau tidak ada klausul itu, maka kemudian harus ada kompensasi. Yang dengar-dengar katanya kompensasinya sekitar 80 miliar satu tim staf pelatih itu. Ini jumlah yang sangat besar. Satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya Patrick Kluivert dari pernyataannya tadi itu sudah pasrah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Seperti itu kan. Artinya dia menunggu keputusan dari PSSI. Karena kalau dia menunggu kemudian dia dipecat, dia dapat kompensasi. Nah ini yang kemudian menjadi si malakama buat PSSI sendiri. Apakah kemudian harus keluar duit lagi? Kemarin Sintayong dipecat kan juga ada kompensasi juga. Patrick Kluivert dipecat ada kompensasi juga. Nah bicara kompensasi ini yang akan seru nanti di rapat evaluasi. Kalau kemudian dinyatakan bahwa Patrick Kluivert disepakati misalnya dari sekian exco, kalau kemudian ada voting menyatakan Patrick Kluivert harus dilepas misalnya. Tapi menurut Anda sebagai koordinator Save Our Soccer untuk masa depan sepak bola kita gimana nih, Mas Akmal?
Masa depan sepak bola kita cerah, ada atau tidak ada Patrick Kluivert, masa depan sepak bola kita tetap cerah dengan catatan kita harus mempertahankan apa yang kita raih saat ini. Nah, siapapun nanti pelatih penggantinya itu akan kerjanya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena akan memulai lagi, tidak ada kan event Piala Dunia. Yang ada ke depan adalah eventnya itu bertahap. Ada Piala AFF 2026, ada Piala Asia. Jadi mereka pelatih baru misalnya kalau kemudian Patrick Kluivert dipecat akan bekerja lebih mudah karena tahapannya tahapan anak tangga, sehingga kemudian berbeda dengan Kluivert, tiba-tiba dia sudah harus menangani tim nasional Indonesia di round 4 Piala Dunia. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan. Jadi menurut saya Patrick Kluivert out atau Patrick Kluivert stay ini akan sangat ditentukan di rapat Exco. PSSI dan timnas serta kita bangsa Indonesia harus bersiap untuk berpentas di kancah dunia dengan berpeluh supaya bisa masuk ke Piala Dunia 2030. Apakah kita bisa menggapainya? Percayakan saja pada semesta.